kami ada menyiapkan generasi, jadi ada petani muda yang regenerasinya kami siapkan juga untuk supaya nanti budidaya kapulaga tidak punah di desa kami. Terus harapan yang paling utama adalah peran serta dari pemerintah untuk menyetapkan harga, itu yang harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hortimania, sekarang kita sedang berada di lahan kapulaga, tepatnya berada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan di samping saya ada Mas Sudirin, salah satu petani dari desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Jawa Tengah. Baik. Nah, di sini Hortimania, kalau biasanya kita ngobrol hortikultura tidak jauh dari cabai dan bawang. Nah, kali ini kesempatan yang cerah ini kita akan membahas mengenai kapulaga. Nah, mungkin sebagian ibu-ibu sudah paham ya kapulaga itu seperti apa. Cuman kita akan melihat nih lebih jauh bagaimana prospek bisnisnya, bagaimana kisah sukses seorang petani. Ya, Mas Sudirin ini masih muda. Jadi kita akan banyak pertanyaan mengulik bagaimana itu budaya kapulaga. Mungkin Mas bisa bercerita, Mas? Kita langsung aja. Baik, kami petani di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah itu mulai budidaya kapulaga tahun 2008 tepatnya. Pada waktu itu kami hanya beberapa orang dalam satu wilayah desa, dan sampai dengan hari ini sudah banyak teman-teman atau petani yang mengikuti budidaya kapulaga. Karena di dalam budidaya kapulaga itu prospek bisnisnya bagus. Jadi untuk menambah nilai kesejahteraan masyarakat di desa, tentunya kami untuk membudidaykan budidaya kapulaga. Mungkin bisa cerita Mas Sudirin awal mula membudidayakan kapulaga seperti apa itu? Awal mulanya kami kelalen. Tahun berapa itu kira-kira Mas mulai nanam? Nanam itu tahun 2008. Jadi karena kami turun-temurun di kehidupan kami dari pertanian, sehingga awal dari nenek moyang kami kan hanya nanam padi. Awalnya padi. Nah, terus di tahun 2008 kami mencari informasi untuk komoditas pertanian lain yang kira-kira nanti ada nilai ekonominya lebih tinggi gitu. Nah, awalnya kami menanam daun nilam, terus juga mencoba untuk kemukus. Ya, terus yang selanjutnya kapulaga. Jadi untuk kemukus kami mungkin ilmunya kurang, sehingga kemukus itu tumbuh tapi kurang produktif. Daun nilam pada waktu itu jatuh harganya, sehingga kami beralih mencoba kapulaga. Waktu itu orang tua dulu? Teman-teman yang senior. Yang senior, ya, termasuk orang tua kami yang pertama mengawali hanya beberapa orang, dan kami mengikuti jejaknya itu, sehingga sampai dengan hari ini hampir semua masyarakat desa di Desa Sambirata punya budidaya tanaman kapulaga. Jadi awal dari orang tua, coba-coba, ternyata ada hasil. Saat ya. itu berapa kira-kira itu, Mas? Nilainya, harganya waktu itu? Kalau dulu tuh harga di bawah 20.000 kering. Tahun 2010 berarti ya? Tahun 2008-an, 2009. 2009. Ya, itu masih di kisaran 20.000 kering. Lalu mulai naik-naik tahun kapan? Mulai naik tahun 2012. 2012 ya? 2012 itu udah mencapai 45 sampai 50. Per kilo? Per kilo. Oke. Nah, waktu itu kemana aja ya pemasaran itu, Mas? Kalau tahun sebelumnya hanya kita kenal pasar lokal, pasar di daerah Kabupaten Banyumas. Se-kabupaten. Ya. Itu langsung dijual ke pengepulnya gitu? Iya. Terus mulai ada kenaikan lagi nggak tuh saat itu? Iya, mohon izin diralat. Berarti 45.000 itu sekitar tahun 2015. 2015. Ya. Jadi di tahun awal kami budidaya sampai dengan tahun 2015 itu kisaran harga di bawah 30. Mohon maaf.
Masih di bawah 50 ya. harga 30, terus naik sekitar 2015 itu sudah mencapai angka 45-an, masih di bawah 50. Jadi kapulaga itu mulai ada harga di tahun 2016. 2016 itu udah mulai naik sampai dengan tahun 2019 itu puncaknya harga. Wow, berapa itu Mas? Puncaknya harga 400 ribuan itu per kilo ini ya. Dari 50.000 sampai 400.000. Itu kenapa itu bisa begitu Mas? Karena pada waktu itu kan pandemi ya, jadi kapulaga itu salah satu obat atau untuk apa namanya daya tahan tubuh ya, karena rempah salah satunya kapulaga itu yang kata orang pinter itu sejuta manfaat, katanya banyak manfaatnya. Tapi kalau itu ya, jadi salah satunya adalah untuk bahan dasar jamu, obat, kosmetik dan lain-lain. Tetapi kami di tingkat petani hanya baru bisa memanfaatkan kapulaga itu untuk masak, untuk bikin jamu, ya, dan juga ya obat-obat tradisional kayak obat batuk dan lain-lain yang kami bisa gunakan karena kami belum bisa mengolah. Jadi kita jual putusnya aja ke pembelinya 400.000 per kilo. Nah itu saat itu petani merasakan banget ya manfaatnya ya, jadi melonjak banget gitu ya Mas ya? Ya tentunya itu adalah, kalau kami menganggap itu adalah bonus ya, bonus anugerah. Anugerah di saat COVID itu ya. Betul. Jadi mungkin orang lain atau wilayah lain sedang kena musibah COVID itu, di tempat kami adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, karena kami konsisten untuk merawat tanaman tersebut. Dari tahun 2008. Waktu itu permintaan dari mana aja Mas? Kalau yang tahun 2018 kami mulai permintaan dari industri jamu Sidomuncul. Itu mulai 2018. Kami ada permintaan dari sana, terus juga dari buyer-buyer lain juga yang eksportir ya saat itu. Jadi itu yang bikin merangkaknya harga. Betul. Permintaan juga bertambah ya. Iya betul, karena kebutuhannya meningkat mungkin. Baik, jadi otomatis banyak menyerap tenaga kerja baru ya, berarti banyak petani-petani baru begitu ya. Betul. Terus juga di tahun 2019 itu kami ada menyiapkan generasi, jadi ada petani muda yang regenerasinya kami siapkan juga untuk supaya nanti budidaya kapulaga tidak punah di desa kami. Tidak punah. Ya, karena itu sudah turun-menurun sehingga kami siapkan generasinya. Boleh tahu dong Mas, kira-kira luasan tanam kapulaga di sini ada berapa hektar kira-kira? Kalau luasan kurang lebih 70 hektar. Hanya ada di satu RW, satu kelompok. Jadi kami di satu desa itu ada beberapa kelompok, termasuk kelompok kami yang fokus dalam pengelolaan budidaya kapulaga. Berarti satu kelompok aja 70 hektar. Iya. Dari kelompok tani Krido Yuwono 13. Itu kalau dihitung dikali-kali berapa kelompok tani pasti udah luasannya memang ya mungkin se-Banyumas dominan kapulaga ya Mas ya? Betul. Berarti saat itu bisa, kalau kita hitung-hitung ada berapa petani-petani jadi miliarder ya? Iya betul. Berarti Mas sudah sampai mana tuh? Beli rumah? Banyak? Ya, ada lah, pokoknya ada cukup untuk kebutuhan. Alhamdulillah ya. Oke, jadi saat itu mungkin sampai sekarang ya masih pembelian putus, lalu petani cukup membudidaya, lalu diambil begitu ya, hasil taninya langsung diambil ke pembeli begitu Mas ya? Ya, ada sebagian yang diambil, juga ada yang kita antar. Ada yang diantar juga ya, seperti itu. Wah menarik sekali tuh, dari angka 50 ke 400.000. Oke, berlangsung sampai berapa tahun itu Mas? Itu berarti sekitar 3 tahun. 3 tahun ya, 2019, 2020, 2021. 2021. Mulai ada penurunan harga itu di akhir tahun 2021, terus 2023 sampai dengan tahun ini. Ya. Itu faktornya apa itu Mas? Faktornya yang pertama mungkin banyaknya petani yang tertarik ya awalnya karena harga ya, tertarik budidaya kapulaga, sehingga ketersediaan bahan baku kapulaga melimpah saat itu. Lalu jadi harganya turun. Oke, jadi banyak petani, permintaan mulai menurun saat itu ya. Oke, lalu sekarang bagaimana kondisinya Mas? Ya, untuk saat ini kondisinya hanya cukup untuk kebutuhan lah ya. Jadi kondisi saat ini yang masih mau merawat kapulaga itu hanya
orang-orang yang memang tidak ada pilihan, tidak ada pilihan pekerjaan lain. Kalau yang masih ada pilihan dan masih bekerja tempat lain yang lebih menghasilkan, tentunya memilih yang lebih menghasilkan. Tapi saya mendengar hasil di sini bagus ya Mas untuk kapulaganya gitu ya? Ya bagus. Kalau kapulaga di sini kebetulan yang pertama banyak naungan karena juga ketinggian dari permukaan laut juga lumayan tinggi. Jadi yang pertama cuaca dingin, curah hujan juga lumayan cukup. Jadi pohon kapulaga itu tetap seger, tetap bisa tumbuh dan berbuah. Berarti faktor utamanya untuk menghasilkan produksi kapulaga bagus memang agroklimat di daerah ini sudah bagus ya. Betul. Jadi banyak sekali pada saat itu permintaan masuk ke daerah ya Mas ya. Oke, mungkin dari sisi petani kira-kira apa sih usulan untuk meningkatkan kembali gitu Mas, tidak hanya hasil produksi tapi mungkin bisa buyer atau mungkin ada stimulan dari pemerintah agar nanti merangkak lagi seperti itu Mas? Ya, yang pertama yang diharapkan petani tentunya satu untuk kami budidaya untuk saat ini kan nggak cukup ya, kalau dihitung secara ekonominya nggak cukup untuk pembelian pupuk. Jadi tentunya mengharap ke pemerintah terkait, yaitu satu ada bantuan pupuk juga untuk bagaimana kita disemangati lah mau disemangati apa nih kira-kira? Ya salah satu tuh penunjang untuk produksi, terus juga alat pasca panen. Tentunya kami karena di tempat kami curah hujan tinggi nggak bisa jemur dengan maksimal. Tentunya harus pakai alat-alat kayak oven atau pengering, ya alat pengering yang mungkin dari solar dryer dan lain-lain. Walaupun memang kami sudah menerima bantuan dari pemerintah berupa 1 unit solar dryer, tapi karena kita produksinya banyak sehingga tidak mencukupi. Terus harapan yang paling utama adalah peran serta dari pemerintah untuk menyetabilkan harga. Itu yang harapan kami. Jadi harga nomor 1 iya, harga nomor 1. Nah, bagaimana pemerintah berperan di situ agar kami petani menjual hasil produksi itu ya di atas HPP gitu kan. Di atas HPP. Ya, karena kalau saat ini harga 70 atau 75.000 itu masih jauh di bawah harga masih HPP. Di bawah HPP. Oke. Tapi kalau dari benihnya sendiri petani bisa nggak sih menghasilkan sendiri gitu Mas? Iya, kalau dari benih untuk pengembangan penanaman itu kita ambil dari rumpun yang sudah ada. Jadi satu rumpun itu kita kurangi, ada beberapa pohon yang bagus kita bisa dikembangkan, dikembangkan. Jadi menghasilkan sendiri sebenarnya petani sudah mampu ya, tinggal bantuan harga ya, membalikan lagi kondisi harga yang waktu itu sempat naik karena banyak permintaan juga ya Mas. Betul. Oke, kalau untuk dari sisi perusahaan masih ada nggak yang mengontak gitu kebutuhan-kebutuhannya, atau mungkin ada keluhan atau ada permintaan khusus gitu? Kalau yang masih ada permintaan walaupun memang tidak setiap bulan itu yang dari industri jamu, industri jamu masih ada permintaan tapi nggak rutin. Sudah nggak rutin ya, seperti zaman COVID pada waktu itu ya. Baik. Kalau dulu kan setiap bulan ada permintaan PO turun, kalau saat ini ya lambat. Jadi ada 3 bulan baru turun, kadang 4 bulan. Jadi nggak menentu. Ya, jadi harapannya nanti pemerintah bisa menyalurkan atau kami bisa dibantu dikenalkan buyer atau eksportir yang bonafit gitu. Harapan utama seperti utamanya seperti itu. Baik, jadi mungkin mudah-mudahan dari hasil obrolan kita ini ya, Hortimania bisa mendorong terus mensinkronkan dan menyambungkan ya antara petani langsung ke buyernya begitu. Baik, demikian tayangan dari kami mengenai kapulaga di Jawa Tengah. Mudah-mudahan hasil dari obrolan ini ada manfaat sehingga menambah lagi manfaatnya, menambah lagi dukungan buat para petani khususnya yang ada di Banyumas seperti itu, sehingga petani bisa merasakan kembali manfaat beberapa tahun silam. Oke Hortimania, sampai jumpa. Dadah.